Hari ini cerah, kita lihat tanaman. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan update mengenai kebun pekarangan kami. Kali ini saya akan perlihatkan tanaman labu air yang kami tanam beberapa bulan lalu. Dan saat ini tuh tanamannya sudah merambat sangat cepat. Jadi sudah seperti monster ya, menyebar ke seluruh atap dapur kami. Nah, kebetulan hari hujan, nggak apa-apa sambil memandang kebun labu, kita pandang sambil melihat, sambil mendengarkan suara hujan ya. Nah, kebetulan hari ini cerah, jadi saya akan turun untuk melihat lagi kebun labunya, tanaman labunya. Sebenarnya bukan kebun ya, cuman nanam satu pohon, tapi karena menyebar kemana-mana sehingga kelihatan seperti kebun begitu. Ini saya akan liatin buahnya ya nih. Buahnya tuh ranum-ranum, kayaknya enak sekali dibuat lalap dan ataupun sayur begitu. Nah, dari rimbunan ini, tapi karena sangat rimbun, jadi yang nampak buahnya ini yang menjuntai saja. Sedangkan yang di atas di bagian atap itu nggak kelihatan buahnya. Jadi tersembunyi mereka di balik daun yang rimbun itu, sehingga kami juga nggak bisa panen jadinya. Mungkin nunggu sampai tua baru nanti ditebang sekalian baru kelihatan buah-buahnya gitu. Saya yakin buahnya ini udah banyak di atas nih. Tapi karena tertutup ya itu tadi nggak kelihatan begitu. Jadi yang dapat kita panen hanya bagian-bagian yang menjuntai saja gitu. Nah, tadi kan di judulnya itu bahwa tanam labu tanpa beli bibit ya. Lalu bibitnya tuh dari mana begitu. Nah, jadi bibitnya ini kita tidak beli, tapi waktu itu kita dapat labu dari saudara. Kemudian labunya itu ada yang tua. Nah, lalu labu yang tua ini kita simpan di tempat yang teduh dan sejuk begitu. Nah, kemudian dia numbuh. Kemudian kita pindah ke tempat yang subur di bekas kandang bebek. Nah, jadilah rimbun seperti ini. Sehingga beli tanam labu ini tidak beli bibit, karena bibitnya kita dapat dari labu yang kita peroleh dari saudara itu begitu. Jadi begitu juga mungkin teman-teman semuanya ketika nanam itu tidak harus kita berkebun itu membeli ya bibit itu. Nah, tips yang kedua adalah menanam tanpa beli pupuk ya, tanpa beli pupuk kimia maupun organik, tapi memanfaatkan pupuk yang ada. Yaitu ini kami nanam di bekas kotoran bebek. Jadi tanamannya satu batang, tapi tumbuh subur begitu. Nah, ini bagian rambatan awal yang kami sediakan. Jadi hanya sebagai tempat melintas saja bagi si labu itu. Setelah itu mereka nyebar tak terkendali ke seluruh bagian atap dapur. Nah, rambatannya ini dari bambu yang disusun seperti ini. Ini bambunya juga nggak beli ya, bambu bekas dipakai, dibelah, dipakai begitu. Jadi tidak khusus untuk beli untuk rambatan dari si labu ini. Ini di atas jalan ya, di atas jalan dikasih rambatan, kemudian si labunya merambat. Tapi dia melewati saja tuh ya.
Nah, itu tips tanam labu tanpa beli bibit, tanpa beli pupuk, dan tanpa beli rambatan, beli bambu untuk rambatan. Selanjutnya kita akan lihat tanaman timun. Sama timun juga kita tidak beli bibit, tidak beli pupuk, tidak beli rambatan, dan tidak menanam lagi ini. Nah, gimana kok bisa gitu ya? Jadi timun ini tanah tumbuh dengan sendirinya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena waktu itu kita beli timunnya mungkin tua, kemudian bijinya itu kita buang. Nah, dibuangnya nggak dibuang ke tempat sampah lalu mengotori lingkungan, tidak, tetapi kita buang ke tanah di sekitar halaman. Nah, tanahnya ini lalu dia numbuh. Nah, numbuh karena ada pupuknya, ada pupuk organik di sekitarnya, jadi tumbuh dengan subur. Begitu. Jadi tidak menanam dan juga tidak memupuk, hanya kita memasang ajir. Ajirnya juga dari bambu bekas, tidak membeli. Tapi kita bisa menghasilkan sayuran dari tanaman pekarangan ini ya. Gitu. Jadi teman-teman, tips untuk berkebun itu seperti itu. Jadi tidak menyengaja menanam, membeli, kemudian beli pupuk dan segala macam. Tapi kita bisa lakukan dengan sampah organik yang ada di dapur yang kita daur ulang menjadi tanaman yang menghasilkan. Jadi biji timun, biji cabai, biji tomat itu yang sudah matang ya tentunya. Yang sudah matang kan kadang kita beli timun juga yang udah tua begitu. Nah, beli tomat, beli cabai begitu bisa juga dijadikan bibit. Jadi menanam tanpa membeli bibit. Lalu pupuknya dari mana? Pupuknya adalah dari sisa sayuran, sisa sayuran organik yang kita biasa masak. Nah, jangan dibuang ke tempat sampah, tapi dikumpulkan, kemudian dijadikan pupuk kompos begitu. Nah, itu tips berkebun. Murah meriah, mudah, aman, sehat, dan juga tidak mencemari lingkungan. Begitu. Jadi itu tipsnya. Selamat berkebun, selamat memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Kemudian selamat menjaga lingkungan untuk bersih, tidak buang sampah sembarang, tidak mencampur antara sampah organik dan non-organik sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Tetapi sebaiknya sampah organik dipisahkan, kemudian dijadikan pupuk kompos, dijadikan bibit, kemudian kita menghasilkan lagi begitu. Terima kasih, selamat berkebun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.